Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan anakku semua dalam keadaan sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Untuk sesi pagi hari ini, materi MPLS yang akan saya sampaikan yaitu mengenai kurikulum 2013. Perkenalkan, nama saya Jumadi SPD. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Sukoharjo mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kita bisa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMK Negeri 2 Sukoharjo tahun pelajaran 2021-2022 dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang kurikulum 2013. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat kepada anak-anakku semua. Kalian telah terpilih, terseleksi, dan diterima di SMK Negeri 2 Sukoharjo setelah melalui beberapa tahap. Tentunya di SMP kalian juga sudah mengenal apa itu kurikulum 2013, karena kurikulum ini sudah digunakan sejak tahun 2013 secara bertahap. Tentunya di SMP kalian juga sudah menggunakan kurikulum 2013. Apa itu kurikulum 2013? Kurikulum 2013 yaitu kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi abad 21. Kurikulum 2013 mempunyai tujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pelajaran. Jadi dalam kurikulum 2013 kalian nanti akan melakukan tahapan-tahapan observasi, kemudian bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan di depan kelas apa yang telah Anda pelajari. Kurikulum 2013 merupakan tindak lanjut dari kurikulum tingkat satuan pembelajaran atau KTSP yang sebelumnya kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004. Jadi kurikulum 2013 ini penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. KBK atau kompetensi based kurikulum dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan dalam mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Jadi dalam K13 ini nanti ada 3 aspek yang dikembangkan. Yang pertama ada sikap, kemudian pengetahuan,
dan keterampilan secara terpadu. Kurikulum 2013 lebih ditekankan pada pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar yang akan menjadi pondasi bagi tingkat berikutnya. Jadi pendidikan karakter akan lebih ditingkatkan pada kurikulum 2013. Kita tidak hanya mengejar pengetahuan dan keterampilan, tapi juga sikap ataupun karakter nanti kita kembangkan. Melalui pengembangan kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi, kita berharap bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat dan masyarakatnya memiliki nilai tambah, added value, dan nilai jual yang bisa ditawarkan kepada orang lain di dunia, sehingga kita bisa bersaing, bersanding, dan bahkan bertanding dengan bangsa-bangsa lain dalam pencaturan global. Jadi kalau karakter kita bagus, karakter peserta didik itu bagus, nanti kalian akan bisa bersaing, bersanding, bahkan bertanding dengan bangsa-bangsa lain. Tahap pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum 2013, nanti kalian juga akan melaksanakan tahapan-tahapan ini. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Dalam kurikulum 2013, kalian akan melaksanakan tahapan pendahuluan. Yang pertama, mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi nanti kalau pandemi sudah berakhir, kita sudah bertatap muka, nanti kalian akan melaksanakan kegiatan ini. Jadi sebelum belajar itu kita kondisikan dulu suasana yang menyenangkan. Jadi belajar itu menyenangkan, bukan belajar itu kok sesuatu yang menakutkan, itu bukan. Yang kedua, mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan. Jadi kita bahas dulu kompetensi-kompetensi, pelajaran-pelajaran, KD-KD yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian kita kaitkan dengan kompetensi yang akan kita pelajari atau kita kembangkan. Yang ketiga, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita sampaikan kalau setelah mempelajari materi ini, nanti manfaat apa yang akan kalian peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Semua mata pelajaran, semua KI, semua KD yang kita sampaikan pasti akan bermanfaat untuk kehidupan kalian. Yang keempat, dalam kegiatan pendahuluan yaitu menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Jadi kita sampaikan dulu garis besarnya, cakupan materi apa yang akan kita pelajari bersama. Yang kelima, menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Jadi setelah mempelajari materi ini, nanti kita sampaikan juga teknik penilaiannya, apakah menggunakan penilaian tertulis, lisan, observasi, dan sebagainya. Kemudian pada kegiatan inti, pada kurikulum 2013, kegiatan inti ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik secara psikologis peserta didik.
kegiatan inti menggunakan pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik. Pendekatan saintifik di sini yaitu pendekatan model pembelajaran yang ilmiah. Jadi dari siswa mencermati, mendengar atau membaca, kemudian siswa bertanya, kemudian siswa menalar, ya, siswa mencari data, kemudian sampai siswa mempresentasikan. Itu namanya pendekatan saintifik. Dalam kegiatan ini, nanti Bapak Ibu Guru akan memfasilitasi peserta didik untuk melakukan kegiatan 5M. 5M di sini adalah pendekatan saintifik tadi. Yang pertama mengamati. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, kalian nanti akan disuruh mengamati. Mengamati di sini bisa Anda melihat video pembelajaran, Anda bisa mengamati gambar, atau mencermati sebuah teks dan lain sebagainya. Yang kedua menanya. Dari hasil mengamati tadi, dari hasil Anda melihat video, Anda melihat gambar, tentunya dalam benak kalian akan timbul pertanyaan. Ini kok bisa begini, itu caranya bagaimana, prosesnya bagaimana? Pasti akan timbul pertanyaan di benak peserta didik. Kemudian setelah menanya, M yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi atau mencoba. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak Anda akan mengumpulkan informasi, Anda akan mencari referensi, baik itu di buku, di majalah, di internet dan sebagainya. Setelah itu Anda akan menalar atau mengasosiasi. Kemudian yang terakhir mengkomunikasikan. Anda komunikasikan temuan Anda, hasil pekerjaan Anda presentasikan kepada peserta didik yang lain. Biasanya lewat diskusi kelompok. Dalam setiap kegiatan, guru harus memperhatikan perkembangan sikap peserta didik pada kompetensi dasar dari KI 1 dan KI 2. Jadi tidak hanya pengetahuan saja, keterampilan saja yang kita amati, ya. Kita juga akan mengamati KI 1 dan KI 2, yaitu antara lain mensyukuri karunia Tuhan. Jadi sebagai peserta didik kita harus mensyukuri karunia Tuhan. Kemudian jujur, teliti, kerjasama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai pendapat orang lain yang tercantum dalam silabus dan RPP. Jadi karakter ini, sikap ini nanti akan diobservasi oleh Bapak Ibu Guru, kemudian dituangkan dalam bentuk nilai sikap. Ya, nanti kita bahas macam-macam nilai ya dalam kurikulum 2013. Setelah kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Pada kegiatan ini ada dua hal yang penting. Yang pertama, kegiatan guru beserta peserta didik. Yang pertama, membuat rangkuman atau simpulan pelajaran. Jadi setelah melaksanakan suatu proses pembelajaran, kalian diharapkan membuat rangkuman atau simpulan. Yang kedua, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Jadi biasanya kalian akan disuruh merefleksi baik itu secara lisan maupun tertulis tentang proses pembelajaran yang telah kalian laksanakan.
Yang ketiga, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Untuk kegiatan guru, yang pertama, pada kegiatan penutup ini guru harus melakukan penilaian. Jadi setiap KD sudah selesai, Bapak Ibu guru akan melakukan penilaian. Yang kedua, merancang kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, atau memberikan tugas, baik tugas individu maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Jadi di kegiatan penutup ini, setelah penilaian nanti ada program remedi. Jadi bagi anak-anak yang nilainya di bawah rata-rata, nanti ada kegiatan remedi atau perbaikan nilai. Yang kedua, program pengayaan bagi peserta didik yang nilainya di atas rata-rata, nanti ada program pengayaan. Yang ketiga, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Anak-anakku yang saya banggakan, materi selanjutnya yaitu aspek penilaian pada kurikulum 2013. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, jadi di kurikulum 2013 ini pendidikan karakter sangat diutamakan. Jadi nanti pendidikan karakter juga masuk pada aspek penilaian ini. Aspek penilaian dalam kurikulum 2013 yang pertama yaitu aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Di dalam struktur kurikulum ini, jenjang SD memiliki pengetahuan sebanyak 20% dan 80% aspek karakter. Jenjang SMP memiliki bobot pengetahuan 40% dan 60% aspek karakter. Dan jenjang SMA atau SMK memiliki bobot pengetahuan 80% dan 20% aspek karakter. Karena di tingkat SMA maupun SMK tentunya aspek karakter sudah diukur, sudah dinilai dari SD maupun SMP, sehingga di jenjang SMA SMK ya, bobot karakternya hanya 20% karena karakter anak sudah terbentuk di SD maupun di SMP. Pada kurikulum 2013 memang diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah dicanangkan pemerintah sebelum terbentuknya kurikulum ini. Aspek yang kedua dalam penilaian yaitu aspek keterampilan. Aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan. Tergantung mata pelajaran apa dan KI atau KD yang mana. Ya, jadi keterampilan di sini kalau mata pelajaran produktif tentunya keterampilan yang dinilai di sini adalah keterampilan dalam pengerjaan dan pelaksanaan proyek. Nanti kita bahas pembelajaran berbasis proyek. Nanti kalian akan lebih jelas. Kemudian aspek penilaian yang ketiga yaitu aspek sikap dan perilaku. Jadi seperti tadi pendidikan karakter sangat diutamakan dalam kurikulum 2013 itu di sini. Jadi aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Jadi selama proses pembelajaran kalian akan diobservasi, kalian akan
dinilai yaitu pada aspek sikap dan perilaku kalian. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam bentuk jurnal harian. Ada penilaian teman sejawat dalam sebuah lembaran nilai dan diambil oleh diri masing-masing siswa, penilaian diri namanya. Nah ini model-model pembelajaran yang dikaitkan dengan pendekatan saintifik 5M tadi. Jadi di SMK ya, pada kurikulum 2013 nanti kalian akan melaksanakan model-model pembelajaran seperti ini. Yang pertama ada inquiry learning, yaitu model pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Jadi inquiry learning, Anda harus bisa menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Yang kedua, model discovery learning, yaitu model pembelajaran yang memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Jadi kita mempelajari konsepnya dulu, artinya dulu, ya, baru nanti kita bisa membuat kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Jadi dalam discovery learning ini kalian harus bisa menemukan sebuah konsep ataupun prinsip baik secara individu maupun secara kelompok. Yang ketiga, model pembelajaran problem based learning, yaitu model pembelajaran yang berbasis pada masalah. Model pembelajaran ini merangsang peserta didik untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan pengetahuan yang telah atau akan dipelajari. Jadi nanti Bapak Ibu Guru akan menyampaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dikaitkan dengan mata pelajarannya. Kemudian kalian akan menyelesaikan masalah itu secara mandiri maupun secara berkelompok. Yang keempat, model pembelajaran project based learning. Ini model pembelajaran yang menurut saya ini cocok digunakan di SMK, yaitu model pembelajaran yang membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif. Nanti kita bahas lebih lanjut apa itu model pembelajaran project based learning. Ini ya, anak-anakku yang saya banggakan, sedikit lagi, yaitu pengelolaan pembelajaran berbasis proyek di SMK. Ada 9 indikator yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan vokasi, pendidikan di SMK. Yang pertama, kurikulum disusun bersama, artinya kurikulum disusun oleh satuan pendidikan, oleh sekolah bersama perusahaan, bersama industri. Jadi apa yang dilakukan di sekolah nanti sama apa yang dilakukan di industri, dengan harapan lulusan SMK akan diterima di perusahaan karena sudah kompeten di bidangnya. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek nyata atau real product dari konsumen atau mitra bisnis industri. Jadi apa yang kalian kerjakan nanti itu berbasis proyek nyata dari konsumen ataupun dari industri. Produk yang akan Anda hasilkan, jasa yang Anda akan hasilkan itu sama dengan yang dikerjakan di industri ataupun permintaan konsumen. Yang ketiga, adanya peran guru instruktur dari industri dan ahli dari dunia kerja. Nanti kalian akan didatangkan guru ahli dari perusahaan.
Yang keempat, adanya praktek kerja lapangan PKL. Ya, tentunya nanti kalau pandemi sudah berakhir, bahkan siswa kelas 11 dan 12 saat ini sedang melaksanakan PKL. Yang kelima, sertifikasi kompetensi, Anda akan mendapatkan sertifikat. Yang keenam, update teknologi dan pelatihan bagi guru instruktur. Jadi Bapak Ibu guru juga akan diupdate teknologinya dalam bentuk pelatihan. Yang ketujuh, riset terapan untuk mendukung teaching factory. Jadi nanti ada riset terapan ya, untuk mendukung teaching factory, pembelajaran yang sama persis dengan di perusahaan atau industri. Yang kedelapan, komitmen penyerapan oleh dunia kerja. Dan yang terakhir, kerjasama yang dapat dilakukan dengan mitra dunia kerja. Apa itu pembelajaran berbasis proyek? Yaitu pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media dalam proses pembelajaran untuk mencapai soft skill, hard skill, dan karakter. Jadi di sini tiga-tiganya nanti dapat, ada soft skill, ya, ada hard skill, keterampilan, ya, dan karakter juga nanti akan didapatkan. Yang kedua, penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas peserta didik dalam menghasilkan produk yang menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Kemudian pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih merencanakan, melaksanakan kegiatan sesuai rencana dan menampilkan atau melaporkan hasil kegiatan. Produk yang dimaksud adalah hasil proyek berupa barang atau jasa, bisa dalam bentuk desain, skema, karya tulis, karya seni, karya teknologi, dan lain sebagainya. Pengelolaan pembelajaran berbasis proyek adalah kegiatan yang menggabungkan manajemen produksi dan pembelajaran. Jadi kita gabungkan produksi yang di perusahaan, proses produksi di perusahaan dengan proses pembelajaran kita di kelas. Peserta didik mulai dari menganalisis spesifikasi produk, barang atau jasa yang dipersyaratkan oleh konsumen, menghitung biaya produksi, rencana proses produksi, penilaian produk, penjaminan mutu produk, pemasaran, distribusi, hingga pelayanan purna jual dan evaluasi proses produksi serta peningkatan mutu berkelanjutan. Proses pembelajaran yang melibatkan aktivitas peserta didik dalam memecahkan masalah dilakukan secara berkelompok atau mandiri melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu, dituangkan dalam sebuah produk real yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai standar untuk selanjutnya dipresentasikan kepada orang lain. Jadi produk yang dihasilkan itu dibutuhkan oleh masyarakat dan sesuai dengan standar, jadi laku untuk dijual. Ini kita lewati. Nah, ini konsep pembelajaran berbasis proyek di SMK dengan produk atau proyek berupa barang. Nanti kalian akan menerima pesanan produk atau proyek dari konsumen atau mitra bisnis atau perusahaan. Kemudian analisis produk atau proyek, merancang produk atau proyek berdasarkan permintaan pelanggan, membuat produk sesuai spesifikasi dan prosedur yang ditentukan, kemudian memeriksa proyek
atau uji coba produk, kemudian mengemas produk, kemudian mengirim produk atau menyerahkan produk kepada konsumen atau mitra bisnis. Ini kalau produknya berupa jasa, ya, bisa kalian lihat sendiri. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Di akhir sesi ini coba kalian jawab pertanyaan ini, ya. Jadi setelah mencermati materi yang saya sampaikan, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa pengertian kurikulum 2013 atau K13? Saya ulangi, yang pertama, apa pengertian kurikulum 2013 atau K13? Yang kedua, apa yang ditekankan dalam kurikulum 2013? Anda jelaskan nanti. Yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang 5M dalam kurikulum 2013? Nanti Anda sebutkan. Saya ulangi, yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang 5M dalam kurikulum 2013? Yang keempat, sebutkan dan jelaskan 3 aspek penilaian dalam kurikulum 2013. Sebutkan dan jelaskan 3 aspek penilaian dalam kurikulum 2013. Yang kelima, terakhir, menurut Anda dari keempat model pembelajaran, manakah yang paling sesuai diterapkan pada SMK, khususnya pada mata pelajaran produktif? Jadi tadi ada 4 model pembelajaran. Menurut Anda itu manakah yang paling sesuai diterapkan pada SMK, khususnya pada mata pelajaran produktif? Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, terapkan 5M, ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, kurangi bepergian. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.